Ini ada uang 10 juta nih. Ini mas. Tuh, udah ya. Coba ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi anjing. Ini buat Assalamualaikum everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Update. Ada apa dari internet? Hai, gimana? Udah buka puasa? Udah pada selesai taraweh? Cakep. Buka pakai apa tadi kalian? Pakai pizza atau pakai duit 10 juta? Iya. Udah buka nggak apa-apa kan ya? Kalau kita ngebahas kelakuan dari orang-orang plus 62 nih, ya namanya juga update kan? Kita berkabar aja gitu ceritanya. Kalau ada apa nih yang lagi rame-rame di internet? Ya udah, mumpung beberapa berita dari update ini masih angkat-angkat semua, langsung aja kita ke berita pertama. Oke, berita di pertama ini masih diomongin sama orang-orang dari para kalangan YouTuber ataupun berita-berita, karena ini ada YouTuber yang nama akunnya itu adalah Hasan JR11 yang subscribersnya udah hampir 5 juta tuh, gengs. Dimana dia membuat sebuah konten prank yang bisa dikatakan sensitif di bulan Ramadan kayak gini. Yaitu dia kayak semacam nge-challenge orang-orang yang ada di jalan secara random untuk menawarkan pilihan buat batalin puasa dengan iming-iming dikasih duit 10 juta atau dengan menolaknya yang iming-imingnya pastinya pahala kan dan masuk surga. Gue nggak ngerti sih ini konsepnya bagaimana ya. Memang mau bikin suatu konten yang kontroversi biar viewsnya banyak, atau mau sosok memperlihatkan kalau keimanan orang Indonesia tuh masih kenceng-kenceng. Jadi di dalam videonya ini tuh semacam kayak acara uang kaget. Tahu kan lo yang ada orang yang random datengin orang di pinggir jalan. Ya rata-rata orang-orangnya itu memang merupakan bisa dibilang dari kalangan bawah lah, bukan orang yang berduit banget gitu maksudnya. Contohnya di video ini tuh dia datengin petani, tukang sapu, tukang jaga kolam. Ya pokoknya seperti itulah, gengs. Ya mungkin menurut si YouTubernya nih, ini tuh mereka bisa digoda dengan sejumlah uang. Nah, terus dia datengin tuh ujuk-ujuk ke target pertama yang merupakan seorang petani yang lagi kerja di sawah. Lu bayangin puasa-puasa, siang-siang panas banget begitu ada di sawah lagi kerja. Masya Allah, itu aja cobaannya udah berat banget ya. Kita aja yang seharian ngademnya di bawah AC, kalau ngelihat iklan gitu ada iklan sirup marjan koko pandan, itu udah goyang gitu imannya ya. Ini lagi tau-tau ada orang datang bawa sekotak pizza sama koper isinya 10 juta. Terus dia bilang, "Pak, kalau saya tawarin pizza ini buat Bapak batalin puasa mau nggak? Kalau mau nanti saya kasih duit 10 juta. Mohon maaf, kalau gue yang didatengin orang tahu-tahu begitu, tahu-tahu ada yang nawarin buat batalin puasa dan ngasih duit 10 juta, pasti gue cuma bisa bilang, oh kiamat bentar lagi ya. Apakah Anda dajjal?" Ini ada uang 10 juta nih. Ini mas. Tuh, udah ya. Oke. beneran sama 10 juta. Bapak itu sempat ragu-ragu banget, gengs, karena kalau dari ekspresinya ya, kelihatan sih dia tuh di awal ngeliat 10 juta siapa sih yang nggak mau, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu mau dikasih duit segitu. Udah mau dimakan nih pizzanya sama si bapak, udah mau batal dia. Terus si YouTubernya bilang, kalau bapak terima duit 10 juta bisa habis pak duitnya, tapi kalau bapak tolak dan masih bisa puasa, hadiahnya kan surga tuh, nggak habis-habis. Jadinya si bapak itu nggak jadi makan pizza dan menolak duit 10 juta untuk batal puasa dan memilih tetap berpuasa. Lalu sosial eksperimen selanjutnya, dia ini ceritanya pergi nemuin ibu-ibu yang lagi nyapu di jalan, dan di situ dia langsung tegas sama ibunya tuh ditolak. Dia tuh ibunya nggak mau batal puasa lah intinya. Lalu dia ke penjaga kolam juga ditolak juga tuh, penjaga kolamnya nggak mau. Terus dia ke anak-anak kecil, malah pada lari tuh anak-anaknya, takut kali ya didatengin mas-mas begitu serem. Dari sini ya netizen langsung nyap-nyap di kolom komentar, yang intinya kalau konten tersebut tuh dirasa sangat sensitif dan kurang pantas. Ya maksudnya gimana itu sosokan menguji iman dan takwa manusia dengan mengiming-imingi 10 juta buat batal puasa. Beneran deh, maksudnya tuh konsepnya lagi cosplay jadi dajjal apa bagaimana sih? Soalnya kan emang katanya tuh kalau dajjal nanti hadir di dunia begitu ya, untuk menggoda keimanan manusia buat berbuat salah, bukan begitu? Atau apa ini konsepnya maksudnya menggantikan tugas-tugas para setan nih yang lagi dikurung selama bulan Ramadan? Jadi, kasihan pekerjaan setan kosong nggak ada ngerjain, aku gantikan ah. Sebenarnya sih kalau gua telaah lagi di sini, ini sepertinya maksudnya nih mau mengemas atau menyajikan semacam pembuktian bahwa kalau iman-iman dari orang-orang kecil tuh masih tinggi. Mereka ini nggak tergoda dengan duit ataupun harta duniawi. Yang mana di ujung-ujungnya kan mereka ini tetap teguh untuk beribadah yang rewardnya nanti itu di akhirat. Tapi ya kayak gitu-gitu bukan tugas dari manusia juga kali ya buat menguji iman dan takwa seorang manusia. Lah iya kalau beneran ditolak. Kalau tahu-tahu pizza itu langsung dilahap sama orang yang ditawarin, yang mau nanggung dosa siapa? Intinya konten seperti ini tuh dianggap tidak pantas dan sangat sensitif lah. Soalnya ini pembawaannya bukan kayak bercanda nawar-nawarin, mau makan pizza kan nih? Ini ada sirup marjan koko pandan enak seger loh. Kan nggak begitu. Lah kalau yang begitu mah iklan-iklan di TV tuh yang
sebelum buka puasa di iklan Indomie, iklan sirup, itu pada begitu semua kan. Bikin kita ngiler. Tapi kalau kontennya ini kan bener-bener sampai mengiming-imingi duit 10 juta buat batal puasa. Ya mungkin orangnya udah kaya apa bagaimana kali ya. Tapi nggak apa-apa mainannya duit mulu. Karena sudah terlalu panas di komen-komen daripada netizen. Dan hal ini juga sampai masuk ke beberapa portal berita. Akhirnya seperti mandatori dan susunan kejadian-kejadian kasus-kasus yang ada di update ini. Apalagi kalau bukan saya klarifikasi, saya minta maaf. Dan hal-hal yang seperti itu yang udah sering banget lah ya. Dan netizen nih jadi kayak, ya bosen juga. Ibarat kata pacar melakukan suatu kesalahan, minta maaf tapi diulangin lagi. Soalnya ternyata, YouTuber ini tuh dulunya juga sempat kontroversi karena membuat konten prank-prank ojol dulu, inget gak lu? Sampai dulu kan banyak ojol yang protes nih ke para YouTuber dan minta tolong untuk tidak membuat konten-konten prank seperti itu. Dan juga jadinya banyak artis dan selebgram yang bilang stop untuk ngeprank ojol. Nah, pada saat itu, YouTuber ini juga akhirnya minta maaf. Dan tapi kok ya sekarang bikin konten yang begitu lagi tuh cosplay jadi Dajjal, nyuruh orang batal puasa, terus dihujat, ya minta maaf lagi lah. Jadi nanti jangan heran deh kalau alurnya baik yang seperti ini, bikin konten sensitif, terus nanti kalau dihujat, ya gampang tinggal minta maaf. Berita kedua ada masih seputaran tentang ngasih makanan orang-orang di pinggir jalan. Kalau tadi kan ngasih pizza buat batalin puasa. Nah, kalau berita yang ini ada seorang donatur yang ngasih makanan ke orang-orang nih buat buka puasa dan sahur, yang mana jadinya bukan nyuruh batal puasa ya. Tapi masalah yang dikasih ini adalah nasi anjing. Waduh, bagaimana tuh maksudnya? Nah, yang ini tuh lagi ramai. Karena awalnya ini ada seorang nenek yang melapor menerima 2 bungkusan nasi dari para donatur itu yang ceritanya waktu itu lagi keliling buat bagiin nasi-nasi bungkus ke orang-orang yang ada di jalan. Ya namanya juga bulan Ramadan kan. Biasa deh tuh kalau emang ada yang suka bagi-bagi makanan. Tapi yang jadi permasalahannya di sini adalah pas dilihat tuh bungkusannya, di bungkusan tersebut tuh ada cap dan logo bergambar kepala anjing dan emang tulisannya nasi anjing. Namanya nasi saya ambil lah, orang saya dikasih. Nah ini saya lihat ini nasinya ada bacanya nasi anjing. Nasi anjing. Nasi anjing. Nah, dari pengakuan orang-orang yang menerima nasi bungkus tersebut, awalnya saat dikasih ya diterima-terima aja dong. Udah sewajarnya tuh. Ada orang datang ngasih nih Pak makanan. Ya kita terima, bilang terima kasih. Tapi saat itu nggak ada penjelasannya. Itu nama dan logonya dikasih gambar dan nama anjing itu apa? Gimana maksudnya? Apa isinya itu daging anjing? Atau itu makanan buat anjing kan rancu jadinya? Pas dibuka sih isinya, standar kayak nasi bungkus biasa. Masing bungkusan tapi isinya beda-beda ya. Ada yang isinya nasi putih, karo orek tempe, karo teri balado, karo cumi, dan ada juga yang isinya berupa nasi, sosis, dan bakso. Nah, kalau teri cumi gitu kan jelas bentukannya ya, yaitu ikan sama cumi. Tapi kalau yang isinya sosis sama bakso, lah kita kan jadi nggak tahu itu dagingnya terbuat dari apa nih? Dari sapi, dari ikan, apa dari apa? Karena nama di bungkusannya aja, itu adalah namanya nasi anjing dan beneran ada logo kepala anjing. Ya orang jadinya mikirnya itu daging anjing, gengs. Kayak ya masih kita lagi puasa nih, nggak disuruh batal sih, tapi disuruh buka sama sahur pakai daging anjing kan ya nggak mungkin lah ya. Jadilah ini ramai dan viral sampai dilaporkan kepada pihak polisi untuk diusut siapa yang bagi-bagiin. Dan kenapa kok namanya begitu nasi anjing? Kalau benar itu isinya daging anjing, kan niatnya berarti bukan beri bantuan makan ya, tapi namanya nyebar dosa kali. Dan setelah diusut sama polisi, ini agak kocak sih menurut gue. Dari pihak donatur akhirnya memberikan klarifikasi perihal nama nasi anjing itu maksudnya gimana. Beliau bilang kalau dalam bungkusannya itu sama sekali nggak ada unsur daging anjing ataupun hal-hal yang menyangkut seekor anjing lah. Isinya pokoknya bener kayak tadi ya, orek tempe, teri balado, ya cumi, ya sosis, dan bakso. Tapi sosis dan baksonya itu adalah daging sapi. Jadi semuanya dipastikan halal, gengs. Dan perihal nama anjing yang diberikan kepada bungkusan tersebut, filosofi dari si pembuatnya itu adalah, satu, karena katanya ini kan porsinya lebih besar daripada nasi kucing. Lu tau kan nasi kucing yang biasa ada di angkringan tuh yang terkenal di Jogja, yang niatnya kita mau ngehemat uang gitu, karena kan harganya murah. Tapi berhubung porsinya mini-mini, jadinya nambah mulu, tau-tau pas bayar berapa bang? 50.000. Jadi ini porsinya lebih besar, dinamakannya bukan nasi kucing, jadi nasi anjing kali ya. Dan kedua, menurutnya hewan anjing itu adalah contoh hewan yang paling setia. Jadi maksudnya penggambarannya kita harus tetap setia kepada Tuhan seperti anjing. Bingung gua kalau begitu. Ya pokoknya penjelasannya begitu, gengs. Tapi yang penting nasi ini tuh halal. Karena menurut gua ya nyari mati aja sih kalau beneran itu isinya nggak halal, terus dikasih buat orang-orang buka puasa, yang ada pasti kasus kan. Makanya sebenarnya gua dari awal juga udah mikir itu nggak mungkin isinya aneh-aneh. Untuk namanya sendiri memang
memang mungkin kayak mau mencari sesuatu yang nyentrik atau nyeleneh aja. Perkara nasi kucing kan udah common dan nggak pernah jadi masalah kan kalau orang beli nasi kucing ataupun nyebut-nyebut nasi kucing. Terus ini kebetulan kan porsinya lebih gede, jadi dipikir berarti lawan kucing aja kali ya. Kucing kan musuhnya tikus tuh, tapi kalau tikus lebih kecil jadi nggak mungkin nasi tikus. Ya lebih gede dong, ini kan porsinya lebih gede. Ya nasi anjing, begitu kali ya. Tapi mungkin ini tuh nggak dipikir secara matang dulu sebelum beneran ngasih nama dan disebar. Yang mana pastinya banyak orang jadi salah persepsi kalau ngelihat suatu bungkusan nasi yang namanya adalah nasi anjing dan beneran ada kepala anjing di gambarnya. Kalau nasi kucing sendiri kan kita nggak pernah ngelihat bener-bener ada gambar kucingnya begitu ya. Cuman sebutannya aja karena porsinya kecil. Yang mana soalnya kalau kita ke restoran nih, logikanya begitu. Biasanya daging dari hewan apa yang disajikan itu yang ditampilkan. Mau makan pecel lele di spanduknya gambarnya lele. Bebek kaleo ya gambarnya bebek. Babi guling Bu Oka ya gambarnya babi. Lah ini makanan namanya nasi anjing, gambarnya kepala anjing. Ya orang nggak salah kalau mikir itu dagingnya daging anjing. Aduh, ada-ada aja deh orang. Kebiasaan sih suka ngegas nih warga plus 62. Jadi sekalian aja tuh ceritanya menyalurkan emosi, tapi tetap pengen dapat pahala. Jadinya turun ke jalan bagi-bagi makanan ke orang-orang dan bilang, "Nih nasi anjing!" Nah ini geng kasus yang sinetron banget sumpah ceritanya. Yang mana ada kecemburuan seorang cewek yang nggak suka pacaran nih cowoknya ngefans sama cewek ataupun artis cewek lain. Dan juga kasus ini tuh sebagai pembuktian kalau barbarnya netizen Indonesia di sosial media itu udah nomor 1 deh. Kemarin ini kan sempat ada berita kalau netizen Indonesia ini rame-rame komen di Instagram artis Korea Han So Hee yang merupakan pemain drakor The World of Merit. Jadi buat kalian nggak tahu itu drakor atau drama Koreanya itu lagi booming banget dan jadi tontonan orang-orang selama di rumah aja. Dan si Han So Hee ini ceritanya dalam drakor itu tuh menjadi seorang pelakor yang mana emang kayak bikin senewan gitu kalau orang-orang nonton dia, pengen jambak gitu rasanya. Tapi kan ya itu cuma peran di film doang ya. Jadi ala-ala kalau kita sebel nonton Lisa Gita, Nia Ramadhani yang peran-perannya tuh selalu menjadi antagonis. Atau Marshanda dia tuh yang biar apple to apple yang dia jadi pelakor sama Naysila Mirdad. Nah namun yang bikin kocaknya netizen plus 62 nih kebawa baper banget. Komen lah mereka di Instagram pribadinya Han So Hee sambil marah-marah dan ngata-ngatain kayak dasar pelakor lu, hati-hati kena azab lu. Ala-ala dulu Safa Haris ngabar jadul. Tapi sih sebenarnya kalau masalah yang si Han So ini bisa dianggap atau masih bisa dilihat dari segi lucu-lucuan. Mungkin beberapa orang ngatainnya tuh yang nggak serius. Karena gimana pun juga mereka nih tahu pasti itu kan cuma acting doang. Orang juga nontonnya di film. Walaupun pada akhirnya sih tetap aja buat malu nama Indonesia. Karena kan orang Korea nggak tahu nih bercandaan kita tuh modelnya kayak gimana. Yang mana memang netizen plus 62 suka banget ngebacot di komen. Jadilah orang-orang Korea ini nanggepinnya serius banget juga. Dikira kita nih nggak bisa ngebedain mana yang film, mana yang realita. Tapi ya udahlah ya, gue jamin untuk kasus itu pun, banyak yang mengerti juga bahwa berarti nih Han So Hee itu sukses banget untuk meranin tokoh pelakor, sampai-sampai banyak orang ini beneran kebawa emosi gitu. Nah tapi ini ada kasus lain lagi, yang hampir sama seperti itu, tapi akibatnya jauh lebih fatal, dan menjadi luas kemana-mana. Nah jadi nih ada artis TikTok asal Filipina, namanya Rimar Martin. Kita tau lah, TikTok sekarang tuh lagi naik-naiknya banget. Nah Rimar Martin itu sering buat video-video ya, kalau dilihat di TikTok tuh, dan masih wajar-wajar aja menurut gue. Gak yang sok-sok kecantikan gimana ataupun gayanya seksi-seksi gitu. Masih taraf normal banget lah kayak remaja-remaja yang buat video TikTok joget-joget. Pokoknya buat gue pribadi masih taraf oke dan tidak terlalu cringe lah. Nah walaupun si Rimar ini tuh asal lahirnya di Filipina, tapi katanya dia tinggalnya tuh di Australia dan gak ngerti sama sekali bahasa Indonesia. Tapi fans-fans yang ngikutin di sosial medianya itu rata-rata adalah cowok-cowok dari Indonesia. Jadi kalau kalian lihat di kolom komentar tuh, rata-rata ya komennya dari cowok-cowok pakai bahasa Indonesia yang muji-muji si Rimar Martin ini. Mungkin di awal mereka kira ini Rimar Martin itu adalah orang Indonesia kali ya. Soalnya kalau dilihat dari mukanya kan, masih Asian look yang ya bisa lah kalau itu dianggap atau dikira wanita Indonesia. Nah sebenarnya biasalah cowok-cowok ngefollow cewek-cewek yang dianggapnya cantik. Ya sama aja kayak misalkan ngefans dan jatuhnya memang Rimar Martin ini adalah seorang selebgram atau artis lah. Sesimpel misalkan cowok-cowok Indonesia nih ngefollow Anya Geraldine ataupun Raisa begitu. Padahal si cowok ini misalnya udah punya pacar, udah punya cewek. Ya apa nggak boleh ngefollow kalau itu konteksnya adalah selebgram atau artis? Ini kan juga sama halnya kayak cewek-cewek ngefollow Justin Bieber atau Nicholas Saputra. Terus mereka nih juga sering bilang kan kayak ke komen-komen Nicholas Saputra tuh, aduh rahim gua anget. Lah terus emang cowoknya bakal cemburu gitu sama Justin Bieber dan Nicholas Saputra perkara ceweknya ngefollow dan bilang rahimnya anget? Yang ada pastinya ceweknya dibilang halu dan kayak, hey sadar diri anda, kan begitu. Nah tapi juga yang namanya cewek selalu benar, cowok selalu salah ya. Giliran cowok yang berbuat seperti itu ngefans nih sama Rimar Martin, suka nge-love videonya, terus kayak komen, adem banget
banget mukanya, Neng. Lah tahu-tahu pacar-pacar ceweknya ini pada marah dan cemburu perkara si cowok ini muji-muji cewek lain. Ya padahal cewek yang dipuji itu juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Hah? Ajeng? Apa itu ajeng? Kan begitu. Nah, jadi ternyata hal-hal tersebut nih menjadikan banyak cewek-cewek yang jadi berantem sama cowoknya. Perkara si cowoknya itu katanya terus-terusan nontonin videonya Rimar Martin di TikTok terus kayak semacam nge-love gitu. Mereka nih jadi berbondong-bondong nyerang Rimar Martin di kolom komentar dengan kata-kata yang negatif. Ya persis sama kejadian Han Suhi tadi lah yang juga dikata-katain di kolom komentar. Udah lagi panas begitu, muncullah ini satu cewek provokator yang inisialnya S. Ceritanya si S itu ngaku dia baru aja putus sama cowoknya perkara si cowoknya ini sering nontonin si Rimar Martin dan sampai masang foto Rimar Martin di profil Facebook atau WhatsApp-nya gitu deh. Jadilah si cewek ini, si S ini tuh kesel banget dan berantem sama cowoknya dan berakhir putus. Karena hal tersebut, S ini tuh tambah benci banget sama Rimar Martin dan menganggap putusnya hubungan mereka itu ya karena si Rimar ini menjadikan Rimar orang ketiga. Kesian amat ya itu Rimar Martin juga nggak tahu apa-apa. Kebanyakan nonton sinetron gue rasa nih Mbak S ini nih. Jadilah si S ini tuh meminta bantuan dari beberapa fanbase Korea yang ada di Indonesia. Tapi di sini gue tekankan ini maksudnya berarti jadinya oknum ya, bukan secara garis besar semua orang yang terlibat dalam fanbase itu. Nah, si S ini akhirnya minta tolong sama beberapa fanbase di Indonesia itu untuk rame-rame buat nyerang dan nge-report akunnya Rimar Martin karena S ini merasa kalau Rimar Martin itu sudah meresahkan para cewek-cewek nih perkara cowoknya terdistract oleh kecantikannya Rimar Martin. Pokoknya ini sampai melibatkan 3 fanbase idol Korea yang gede-gede banget. Ada ARMY dari BTS, Blink dari Blackpink, dan EXO-L dari EXO. Dan sekali lagi gue tekankan ini semua berarti oknum ya dari fanbase tersebut. Bukan berarti ini ngebawa nama fanbase-nya terus jadi semua orang terlibat dalam di fanbase itu nggak gitu. Cuma oknum-oknum aja yang terpancing sama provokasinya si S ini. Jadilah banyak banget yang nyerang akunnya si Rimar dan semuanya pada nge-report. Yang hasilnya ya akunnya Rimar itu di take down. Serem banget nggak tuh? Karena akunnya Rimar ini akhirnya udah dihapus kan. Akhirnya dia bikin baru akun lagi nih. Begitu juga gengs. Langsung diserang sampai akunnya ini di-ban lagi. Dengan alasan yang drama receh begitu. Si cewek-cewek ini tuh pada iri, insecure, dan empet aja. Perkara cowok-cowoknya ini memuja-muja Rimar Martin. Yang mana Rimarnya ini juga bukan orang Indonesia. Gak ngerti bahasa Indonesia. Dan emang seorang selebgram. Sama aja kalau lo sebel sama cowok lo, masang foto Emma Watson di profil Facebook gitu atau di WhatsApp. Terus nganggap si Emma Watson itu pelakor, perusak hubungan orang. Kan kayak halu ada batasannya juga kali ya. Yang mana ternyata juga nih, si S ini kan juga fansnya dari BTS karena dia merupakan ARMY. By the way, sekali lagi S ini tuh oknum ya. Gue nggak bawa-bawa semua para ARMY lo, nggak. Peace, love, and gaul. Nah, soalnya maksudnya adalah para ARMY cewek-cewek nih kan sering juga nih ngehayal-hayal. Kayak, Jimin ini suamiku. Atau, V itu tunanganku. Padahal lu pada juga udah punya cowok. Kayaknya cowok-cowok lo juga nggak bakal pada cemburu terus tau-tau nge-DM si Jimin dan nuduh si Jimin pelakor. Karena kan kita juga tahu BTS itu idol. Pada cakep-cakep gitu kan. Jadi wajar aja baik cewek-cewek yang jadinya naksir. Dan kita juga secara sadar 100% nggak mungkin nih tahu-tahu Jimin ataupun Suga ucuk-ucuk ke Jakarta, ke Pasar Minggu atau ke Cilandak datang ngelamar cewek lu dan ngerebut dia gitu. Kayak ya nggak mungkin, itu kan halu-haluan doang. Terus kenapa giliran cowok-cowok nih ngefans sama seorang cewek yang notabene-nya juga itu cewek jelas-jelas jauh banget dan nggak bisa digapai, yang nggak perlu dicemburuin. Jadilah ini para cowok-cowoknya kesel perkara idola mereka tuh digituin sampai akunnya tuh dihapus. Yang mana mereka nih bersatu untuk balas dendam dengan cara rame-ramelah mereka mereport akunnya BTS. Tuhan, itu masalah apa sih, receh banget sumpah. Tetapi kan hal tersebut karena sudah melibatkan fansnya ARMY nih dan BTS tuh sampai diserang sama cowok-cowok, si Rimar Martin ini tuh tambah diserang lagi sama ARMY-ARMY yang tadinya nggak ikutan dari semua negara, yang mana dikira Rimar Martin ini adalah pelopor orang-orang buat nge-report akunnya BTS. Ya para ARMY ini kan namanya ada idolanya diserang, langsung pasang badan dong. Tapi kan masalahnya di sini bukan Rimar Martin yang salah. Dia nggak tahu apa-apaan. Karena semuanya ini awalnya dari si oknum provokator si S itu. Yang orang ini masalah pribadi, ngapain dia minta tolong sama fanbase Korea? Jadilah heboh itu. Lu tahu kan para fanbase idol-idol Korea ini solidnya kayak apaan? Kalau udah bersatu, goyang itu dunia. Takut gue. Dan akhirnya setelah diselidiki nih, barulah nih orang-orang yang tadi yang nggak ngerti masalah ini dari para perkumpulan ARMY-ARMY yang tadinya nggak ikutan, tapi kan karena idolnya ini total diserang jadi pasang badan, ketahuan semua deh tuh. Kalau ternyata ini awalnya itu adalah ulahnya si S sebagai provokator yang melibatkan para fanbase Korea-Korea ini sampai luas banget. Perkara cemburu sama cewek yang kenal juga enggak. Kan apaan banget begitu. Jadilah semua serangan ini tuh berbalik kepada si S. Karena akhirnya orang ini pada paham kalau awalnya Rimar Martin ini sebenarnya tidak salah. Boro-boro nyinggung BTS. Lah dia juga nggak tahu apa-apaan sama omongan orang-orang Indonesia. Nah tapi karena nasi udah jadi bubur dan si Rimar Martin ini tuh udah diserang abis-abisan sama
orang-orang, jadinya dia katanya lumayan depresi deh tuh. Dan juga si S ini kan jadinya akhirnya diserang kan, karena kayak ketahuan dia yang jahat. Si S ini juga katanya sampai stres banget dan meminta maaf atas kehebohan ini, sampai-sampai katanya orang tuanya juga turun tangan buat minta maaf. Ya ujung-ujungnya ini sih sanksi sosial tuh lebih kejam ya pada akhirnya. Apalagi berani-beraninya bawa-bawa nama fanbase Korea yang gede-gede. Ya cari masalah namanya kalau begitu ya. So itu tadi beberapa berita update yang lagi hangat banget diomongin, dan semoga kita nih bisa jauh lebih sabar, jangan apa-apa emosi, dan jadinya melakukan tindak-tindakan yang merugikan orang lain. Kalau ada salah-salah kata, gue mohon maaf, koreksi aja di kolom komentar, dan kalian bisa cross-check lagi berita-berita yang ada di update hari ini. Oke, thank you semuanya, selamat puasa dan sampai ketemu di update selanjutnya. Dadah!